Melihat manuver koalisi Indonesia Maju mendekati bahkan masuk waktu pendaftaran Capres-Cawapres malah jadi anti klimaks gitu ya. Padahal oleh banyak orang mereka bakal bergembira ria, bersukacita usai MK mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres. Faktanya malah sebaliknya. Meski begitu, beberapa anggota koalisi tetap berkeinginan putra sulung presiden jadi cawapres Pak Prabowo. Nggak tanggung-tanggung, saking ngebetnya elit politik dari PAN, Mbak Sita Anjani bilang, Mas Gibran sudah mengurus SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Surat itu jadi salah satu syarat mendaftar sebagai Capres-Cawapres di KPU. Ini dia, info terkini Widya. Namun, Zita pun turut menyebut bahwa Gibran juga sudah mengantongi SKCK terbaru. Kendati demikian, pengamat politik Adi Prayitno menyampaikan, dirinya lebih meyakini pendamping Prabowo dalam pemilu 2024 mendatang adalah Gibran Rakabuming. Benarkah setidaknya hingga Jumat, Mas Gibran sudah mengurus SKCK? Tara, Mas Gibran menjawab kalau dirinya nggak ngurus apa-apa. Lah, piye toh iki? Malah para wartawan disuruh nanya ke Polda Metro Jaya langsung. Ya ampun Mbak. Kalau memang pengennya Mas Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo, ya boleh saja. Nggak ada yang dilarang, nggak ada yang melarang, nggak ada yang menolak. Apalagi MK sudah mengizinkan. Tapi Mbok, jangan buat kabar dusta gitu loh. Kabar hoax, malu-maluin aja Mbak. Kenapa sih harus Mas Gibran? Wong masih banyak calon lain juga loh. Lagian Mbak, di PAN kan banyak kader milenial. Bukankah PAN punya kandidat cawapres sendiri? Itu loh Pak Erick Thohir yang Menteri BUMN. Kasihan Bapak loh nyebar berita bohong gitu. Apa nggak malu toh? Ya kasihan sama bapakmu. Masa anak ketua umum PAN, anaknya Zulkifli Hasan, anak Menteri Perdagangan, kok nyebar-nyebar berita bohong, berita hoax? Memangnya tanpa Mas Gibran, Pak Prabowo apa susah menang gitu? Itu tandanya orang tidak respect sama Pak Prabowo. Mumpung masih ada waktu, masih ada beberapa hari, masih ada kesempatan, PAN usul aja ke Koalisi Indonesia Maju. Ganti capresnya biar mau dipasangkan dengan siapa saja. Tidak harus sama Mas Gibran. Di sana misalnya kan ada Pak Airlangga Hartarto, ketua umumnya Golkar. Ada bapakmu Pak Zulkifli Hasan, ketua umumnya PAN. Ada Mas AHY juga dari Demokrat. Yang Gerindra masih ada Pak Sufmi Dasko atau Pak Muzani. Belum lagi partai pendukung yang baru ikut pemilu sekarang kan seperti Garuda dan Gelora. Yo siap semua. Iya, ada Partai Bulan Bintang sama PSI juga ya. Yang 2019 ikut pemilu tapi nggak dapat kursi. Di Partai Bulan Bintang kan ada Pak Yusril. Itu ahli hukum tata negara, sudah profesor. Kecerdasannya mantap beliau itu. Di PSI, ketua umumnya juga baru, adiknya Mas Gibran, Mas Kaisang. Lah, alternatif sak ombyuk sak mono kok yo masih bingung, kok yo ngewel maunya sama Mas Gibran. Aduh. Siapapun tahu, Mas Gibran sudah ada yang punya dan belum tercatat mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Bila sangat berminat, monggo datangi PDI Perjuangan, minta dia baik-baik. Ya Pak Prabowo didampingi Pak Airlangga atau Pak Zulhas, atau Mas AHY juga boleh ikut silaturahmi ke PDI Perjuangan. Bagus lagi, Pak Yusril jangan ditinggal. Biar nek ditanya aturan hukum, biar ada yang membela, biar ada yang tahu tentang hukum. Agak aneh juga sih, koar-koar mau maju sama Mas Gibran, relawan mana-mana ngedukung.
Partai juga ikut-ikutan setuju. Cetak baliho gede-gede, dipasang di berbagai penjuru, di mana-mana, di tempat, di kota, di pinggiran, semua dipasang. Lah kok yang kalian ributkan itu barang orang lain dan si pemiliknya itu masih ada loh. Yang punya barang, yo ketawa mestine. Kayak aku pengen ketawa membaca ini semua. Ibarat tukang parkir, dia teriak-teriak, seluruh mobil mewah yang berjejer itu miliknya. Siapa yang mau percaya? Nggak ada bos kayak gituan. Kok nggak pada mikir yo? Apa dampaknya pada Pak Prabowo? Koalisi yang lain pada syukuran, hore-hore, nganter capres-cawapresnya mendaftar ke KPU. Lah, ini koalisi Indonesia Maju pada diem-dieman. Yang ditunggu siapa ya nggak jelas. Mau diantar siapa ya nggak jelas. Pak Erik sama Pak Yusril ya yang sudah ngurus SKCK nggak tahu sampai mana. Ngurus apa lagi itu. Sepanjang seharian Kamis tidak ada berita tentang Pak Prabowo. Ingat loh, baru aja merayakan ulang tahun ke-72 pada Selasa kemarin. Seneng-seneng, jingkrak-jingkrak, joget-joget, pesta pora. Soalnya pada Seninnya MK kan memutuskan mengabulkan gugatan batas usia. Lah kok malah sekarang nelongso, ngenes, serta tidak bisa memanfaatkan keputusan MK. Makanya kalau merasa bahagia ya secukupnya saja, sewajarnya. Jangan berlebihan, ya begini ini jadinya. Pun bila ada kesedihan, tidak perlu berlarut-larut. Bahagia dan sedih itu memang bagian hidup kita. Jalan yang bakal terus berulang kita lewati. Sudah hidupnya sekarang sendirian, mau ngedaftar capres aja juga sendirian. Untung aturan KPU itu menyebutkan daftarnya harus ada pasangan cawapresnya. Kalau boleh sendirian, udah pasti tuh Pak Prabowo mungkin sudah daftar sendirian, berangkat ngacir sendirian ke sana, ke KPU. Wakilnya minta minta dicarikan saja ke KPU sekalian. Piye, gimana? Mau ndak? Timbang mumet-mumet kayak gitu toh? Loh, ini siapa tahu bisa, KPU bisa mencarikan calon wakil presidennya. Kalau KPU mendengar dan meminta DPR merubah regulasi, kan Pak Prabowo tidak harus menunggu hal-hal yang tidak pasti, ya toh? Baru mau mulai proses pencapresan saja, kok berat banget ya bagi Pak Prabowo. Dalam 2 pilpres sebelumnya, yang kayak sekarang ini belum pernah dialami loh. Dia selalu mudah dapat pasangan. Orang-orang di sekitar Pak Prabowo pasti lagi galau-galaunya. Dan jabatan ketua DPD Gerindra Jateng tiba-tiba diganti. Apakah ini gegara Mas Wali belum berhasil diyakinkan bersedia cawapres Pak Prabowo? Belum bersedia disunting, dilamar untuk jadi cawapresnya. Pak Sudaryono digantikan Pak Abdul Wahid dengan mendadak. Cuma pakai SK Ketua Umum Gerindra. Nggak tahu tuh alasannya apa. Modelnya kayak di TNI atau Polri main perintah. Partai kok demokratis belas, rademokratis belas, asal wae. Bagaimana bila jadi presiden? Lah kerjaannya nanti nak cuma copot menteri sak penake dhewe to. Pejabat setingkat menteri rasa seneng copot, ganti lagi yang ini, ganti lagi, runyam negara ini nanti jadinya. Biasanya mekanisme pergantian ketua DPD atau DPW sebuah partai dilakukan di acara rakerda, muswil atau musda. Ya memang ada yang diganti mendadak, seperti kena kasus korupsi atau pidana lain, itu lain ceritanya. Atau misalnya tiba-tiba almarhum almarhumah yang sudah meninggal begitu bisa diganti mendadak. Namun di partai milik Pak Prabowo itu pergantian dapat dilakukan kapanpun. Ini pertanda loh. Jadi anak buah Pak Prabowo itu bukan pekerjaan gampang, selalu dag-digdug. Nek diganti piye tiba-tiba. Begitu kelihatan nggak becus, ya langsung ganti. Meski mekanisme yang ada nggak dipakai. Apa ada yang berani protes? Ya nggak bakalan ada, nggak ada yang berani. Apalagi nolak perintahnya.
Apakah orang yang sewenang-wenang itu begitu mau kita pilih jadi presiden bisa repot dan membuat anak buah tidak bisa bekerja dengan baik? Apa kalian pengen kembali ke Orde Baru? Kan enggak toh. Gimana mau kerja tenang bila hasilnya tidak sesuai, langsung tendang begitu saja, langsung comot begitu saja. Mari kita pikirkan. Salam gercep. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya